I wanna see the light. I wanna see the light. I wanna see the light in your eyes. So, good evening guys, how are you? Jadi kali ini saya mau bahas tentang word. Oke, definisi dari word. Word adalah komponen terkecil bahasa yang bermakna dan berkelas kata. Jenisnya ada dua. Yang pertama, based on the category, berdasarkan kategorinya. Yang kedua, based on the functions. Oke. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi, kata ini ditinjau dari kamus. Disebut dengan lexical meaning. Nah, berdasarkan kategori ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada noun. Seperti yang kita ketahui, noun itu adalah kata benda. Contohnya nih, seperti water, book yang punya arti, dan simbolnya berupa N atau KB dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada pronoun. Pronoun itu kata ganti. Contohnya you, she, it. Jadi simbolnya berupa pronoun. Yang ketiga ada verb atau disebut dengan kata kerja. Contohnya seperti teach, mengajar, atau drive, mengendarai, speak, berbicara. Simbolnya berupa V, tapi nanti ada VT, VI. Itu verb transitif atau intransitif. Nanti kita akan bahas di bagian verb itu sendiri. Atau dalam bahasa ini disebutnya dengan KKT atau KKI. Yang keempat di sini ada adjektif. Adjektif itu kata sifat. Jadi contohnya seperti handsome, beautiful, cold, and hot. Simbolnya berupa ADJ atau dalam bahasa Indonesia simbolnya KS, kata sifat. Yang selanjutnya ada adverb. Yang kelima ada adverb. Adverb itu kata keterangan. Contohnya seperti here, there, tomorrow, yesterday, slowly. Jadi kita bakal bahas adverb juga. Jadi semuanya ini kita akan bahas satu persatu nanti. Kode simbolnya itu ADV atau disebut dengan KK. Yang selanjutnya ada conjunction atau disebut dengan kata penghubung. Contohnya seperti because, and, after, before. Simbolnya berupa konje dalam kamus Indonesia, dalam bahasa Indonesia disebutnya dengan kasam. Yang ketujuh ada preposition. Jadi preposition atau kata depan, contohnya seperti it, at, di, pada, of. Simbolnya prep atau KD. Yang terakhir ada interjection atau kata seru. Contohnya seperti oh my god, oh yes, no. Jadi selalu ada tanda serunya. Simbolnya di kamus bersimbol interj atau exclaim di dalam kamus bahasa Indonesia atau kaseru. Oke, yang kedua berdasarkan function atau structural meaning. Jadi tadi berdasarkan kategori, yang kedua berdasarkan function. Jadi ini ditinjau berdasarkan posisi dalam suatu structure atau suatu rangkaian. Nah, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada nominal function. Kalau nominal function ini adalah kata yang difungsikan sebagai noun. Posisinya sebagai subjek dan objek. Contohnya nih, love is crazy. Jadi love itu dia bukan verb karena posisinya sebagai subjek. Jadi dia pasti otomatis dia akan menjadi noun. Jadi dari love itu sendiri kan punya arti verb atau mencintai, tapi dia juga punya arti noun, kata benda. Jadi karena posisinya dia di subjek, berarti yang bisa menempati subjek itu adalah noun. Jadi dia posisinya sebagai noun. Berarti cinta yang bentuknya sebagai benda. Yang kedua disebut dengan adjectival function. Jadi katanya difungsikan sebagai adjektif. Kalau sudah adjektif berarti posisinya sebagai modifier. Contoh, love story, cerita cinta. Love story. Jadi love-nya itu, love itu menjelaskan ke story-nya bahwa cerita ini bercerita tentang cinta. Nah, jadi love di sini fungsinya sebagai adjektif karena dia menjelaskan ke noun-nya itu. Ini disebut dengan noun phrase. Yang ketiga disebut dengan verbal function, yaitu kata yang difungsikan sebagai verb. Contohnya, I love you, you love me. Jadi dia posisi ini kan ada subjek, verb, object. Jadi dia posisinya sebagai verb. Berarti dia meaningnya, functionnya sebagai verb. Yang terakhir ada adverbial function, yang nama juga adverbial. Jadi kata yang difungsikan sebagai adjektif. Posisinya kalau di adverb berarti dia menjelaskan ke afas. Jadi afas itu adalah adjektif, verb, adverb, sentence. Itu disebut dengan afas. Contohnya very quickly. Very ini disebut dengan adverb
quietly juga adverb. Jadi dia di sini fungsi sebagai adverb yang menjelaskan ke adverb. Nah, kembali ke I booked the book in the bookshop. Saya memesan buku di toko buku. Di sini ada 3 book, tapi fungsinya berbeda-beda. Yang pertama sebagai subjek, berarti dia posisi sebagai noun. Yang kedua sebagai verb, berarti posisi sebagai verb. Yang ketiga, dia sebagai adjective, karena dia sebagai modifier. Contoh lagi, I water flower, use water. Saya menyiram tanaman air menggunakan air. Jadi water yang pertama di situ fungsinya sebagai verb, water yang kedua sebagai modifier yang menjelaskan ke tanamannya itu, dan water yang ketiga berupa benda, yaitu air itu sendiri. Jangan lupa subscribe, share, comment, dan like dari kalian untuk mendukung channel ini terus ya. Thank you to FM Classmate, bye. I wanna